Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Dwi Afifah dari kelompok PAI 1B Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terkait tokoh dan representasi tasawuf aswaja. Tokoh dan representasi tasawuf aswaja. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan representasi tasawuf aswaja? Bagaimana karakteristik tasawuf dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah? Pengertian secara etimologis, istilah representasi merujuk pada suatu bentuk gambaran atau perwujudan nyata dari sebuah konsep, nilai atau ilmu dalam praktik kehidupan. Dalam konteks kajian ini, representasi tasawuf aswaja berarti bagaimana tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah diwujudkan dalam pemahaman amaliyah serta perilaku seorang muslim. Sesuai dengan bimbingan ulama muktabar, tasawuf aswaja tidak hanya berfungsi sebagai disiplin ilmu keagamaan yang membahas penyucian jiwa, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam bentuk sikap keberagaman yang seimbang, moderat, dan berlandaskan syariat. Tasawuf dalam pandangan aswaja tidak dapat dipisahkan dari syariat. Hubungan syariat dan hakikat digambarkan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Para ulama sufi aswaja seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menekankan bahwa tasawuf bukanlah sekedar ritual meditasi atau pengalaman spiritual, melainkan proses panjang penyucian hati yang harus diikat oleh hukum syariat. Karena itu, representasi tasawuf aswaja adalah perwujudan tasawuf yang sah, bersanad, serta bertujuan membentuk pribadi muslim yang istiqomah, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Sejarah dan akar tasawuf tumbuh sejak masa Rasulullah, tetapi secara kelembagaan mulai berkembang pada abad kedua Hijriah. Para ulama sufi awal seperti Hasan al-Basri dan Rabi al-Adawiyah memberikan fondasi spiritual berupa zuhud, cinta kepada Allah, dan penyucian jiwa. Tasawuf ini kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya hingga mencapai puncaknya pada masa Imam Al-Junaid yang dianggap sebagai pelopor tasawuf Sunni moderat. Tokoh utama tasawuf aswaja yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh terpenting dalam pembentukan tasawuf aswaja. Melalui karyanya Ihya Ulumuddin, ia mensintetiskan fikih, teologi, dan tasawuf menjadi satu kesatuan. Al-Ghazali menolak tasawuf filosofis, ekstrim, dan mengembalikannya pada akhlak serta syariat. Menurutnya, tasawuf adalah jalan menuju kebahagiaan hakiki melalui pembersihan hati, pengetahuan diri, dan penguatan iman. Kontribusi Imam Al-Ghazali sangat besar dalam menghadirkan tasawuf yang diterima kaum Sunni. Ia menegaskan bahwa tasawuf bukan hanya ibadah batin, tetapi juga mencakup adab sosial dan etika sehari-hari. Pemahamannya menjadi standar tasawuf di banyak lembaga pendidikan Islam. Imam Al-Junaid dikenal sebagai Sayyid Al-Taifah atau pemimpin para sufi moderat. Ia merupakan sosok yang sangat menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Menurut Junaid, tasawuf adalah engkau bersama Allah tanpa ikatan namun di bawah ikatan syariatnya. Juga menolak segala bentuk ekstase spiritual yang tidak terkendali dan menekankan bahwa seorang sufi harus tetap berakal, disiplin, dan bertanggung jawab. Pemikiran beliau sangat berpengaruh pada tasawuf aswaja karena sifatnya yang rasional dan hati-hati dan jauh dari penyimpangan. Karakteristik tasawuf aswaja, keselarasan antara syariat dan hakikat. Tasawuf aswaja menegaskan bahwa syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Amalan spiritual harus tetap berada di bawah bimbingan hukum fikih, berbasis dalil dan sanad. Setiap amalan memiliki dasar dari Quran, Sunnah, atau ijma ulama. Selain itu, amalan tasawuf diajarkan melalui sanad guru yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Berorientasi pada akhlak. Tasawuf aswaja fokus pada tazkiyatun nafs dan pembentukan karakter mulia seperti sabar, ikhlas, tawadhu, dan syukur. Moderat atau tawasud, tidak ekstrim dalam meninggalkan dunia atau dalam mengejar dunia. Tasawuf aswaja menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, menghindari penyimpangan,
menolak ajaran tasawuf yang bertentangan dengan akidah, aswaja, dan syariat, seperti konsep wahdatul wujud yang dipahami secara harfiah dan menyimpang. Kesimpulannya, representasi tasawuf aswaja merupakan perwujudan ajaran tasawuf yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tasawuf yang berdasarkan syariat, berakhlak mulia, moderat, dan memiliki sanad keilmuan yang jelas. Tasawuf aswaja menekankan keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam menjalankan agama, serta membimbing umat menuju penyucian hati, penguatan spiritualitas, dan pembentukan karakter yang luhur.